Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauli Daryanti, mahasiswa PPL dari Universitas Batanghari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari minggu lalu ya, di mana materi minggu lalu kita sudah membahas tentang determinan matrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inverse matrik, di mana materi ini saling bersangkutan satu sama lain. Baiklah, sebelum memulai materi ini, Ibu harap kalian dapat menyimak video ini sampai selesai dan mengerjakan latihan yang sudah diinstruksikan dari video ini. Tetap semangat belajar matematika secara online. Kita langsung masuk ke materi inverse matrik. Matrik A mempunyai inverse jika matrik tersebut non-singular dan A tidak sama dengan 0. Inverse dari matrik A disimbolkan dengan A inverse. Bentuk penulisannya seperti itu. Kita langsung masuk ke rumus umum. Di sini kita misalkan matrik A dengan elemen A, B, C, dan D. Maka kita ubah ke determinan A-nya menjadi seperti ini, di mana elemen di diagonal utamanya A dan D dan diagonal sekundernya min B dan min C kita kalikan dengan min 1 untuk membentuk rumus determinan seperti itu. Dan untuk rumus adjoinnya terbentuklah seperti ini, di mana diagonal utamanya kita balik, di mana A menjadi D dan D menjadi A. Nah, ini kita udah ngetahui nih determinan A dan adjoin. Kita langsung masuk ke rumus umum dari inverse matrik itu sendiri. Bentuk penulisan dari rumus inverse matrik itu sendiri adalah seperti ini. Di cara membacanya, A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Kalau kalian lupa nih tentang det A itu elemen apa aja yang harus dicari dan adjoin itu elemen apa aja yang harus dicari, maka kalian bisa nulis bentuk rumus umumnya seperti ini. Oke, itu akan memiliki arti yang sama. Jika kalian menggunakan kedua rumus ini, makna dan artinya akan sama. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh 3. Kenapa Bu contoh 3? 1, 2-nya mana? Contoh 1 dan 2-nya sudah Ibu jelaskan di materi determinan. Jadi kita lanjut ke contoh 3, masuk di materi inverse matrik. Pada contoh 3 ini diketahui matrik A dengan elemen 2, 4, 6, 8. Di sini kita disuruh mencari A inverse-nya berapa sih? Inverse matriknya berapa sih? Maka di sini kita harus mencari determinan A. Dari soal tersebut didapatlah determinan A-nya seperti ini. 2 kali 8 min 16 dan dikurang 24. Didapatlah hasilnya min 8. Kita udah mengetahui nih determinan A-nya. Kita langsung cari adjoin-nya. Adjoin-nya ingat rumus yang tadi, maka terbentuklah rumus penulisan seperti ini, atau dari elemen itu bentuknya seperti itu, 8, min 4, min 6, dan 2. Kalian tidak boleh lupa ya tentang konsep-konsep yang harus kalian masukkan di dalam determinan A dan adjoin tersebut, jangan sampai keliru. Nah, kita langsung masuk ke rumus umumnya nih. Ini rumus umumnya. Langsung nih kita masukkan kepada tahap ini. A inverse dikali 1 per det A. Determinan A nya kita udah ketahui nih, min 8. Langsung nih kita masukkan aja. Adjoinnya kita udah ketahui nih, elemennya 8, min 4, min 6, dan 2. Maka kita langsung kalikan ke dalam ya. Maksudnya min 8 dikalikan 8, min 1 per 8 dikalikan min 6, min 1 per 8 dikalikan min 4, min 1 per 8 dikalikan 2. Maka didapatlah hasilnya matrik A inverse dengan elemen min 1, min 2 per min 4, min 6 per min 8, 2 per min 8. Nah, di sini kalian sudah memahami contohnya, sudah mengetahui contohnya. Next, kita langsung masuk saja ke suatu masalah. Dalam masalah ini akan Ibu bacakan ya. Agen perjalanan swasta Holiday menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu menginap di Inaparata Hotel, transportasi ke setiap wisata, dan makan di Singgalang restoran. Paket perjalanan yang mereka tawarkan yaitu untuk paket 1, sewa hotel 4, transportasi 3, makan 5 kali, biaya total itu 2.030.000. Nah, untuk paket yang kedua itu sewa hotel yang ketiga, transportasi 4, makan 7 kali, dan biaya total itu 1.790.000, maaf. Untuk paket yang ketiga, di situ sewa hotelnya 5,
transportasinya 5, makanannya 4 kali, biaya totalnya 2.500.000. Nah, dari masalah tersebut, di sini kita disuruh untuk mengetahui berapakah biaya sewa hotel tiap malam, transportasinya dan makannya. Itu berapa biayanya. Untuk alternatif penyelesaiannya, di sini kita menggunakan pemisalan. Kita misalkan X itu biaya sewa hotel, Y itu biaya untuk transportasi, dan Z itu biaya makan. Next, di sini kita tulis dalam bentuk matriksnya, maka terbentuklah seperti ini. Untuk matriks dengan elemen 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 8 itu didapat dari paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, dari matriks A tadi, maka dibentuklah determinan dengan ordo 3 kali 3, terbentuklah seperti ini. Untuk kolom 4, 3, 5 itu kita misalkan dalam matriks itu penulisannya sebagai X. Ini sebagai X. Oh, maaf. 4, 3, 5 itu kita misalkan sebagai X, 3, 4, 5 itu kita misalkan sebagai Y, dan 3, 5, 7, 4 itu kita misalkan sebagai Z. Nah, karena ordo 3 kali 3, maka terbentuklah seperti ini. Untuk nilai X dan Y-nya itu kita kalikan keluar, karena ini ordo 3 kali 3, beda dengan ordo 2 kali 2. Nah, setelah terbentuk determinan A seperti itu, kita mencari nilai determinan dengan kita melakukan pengalian seperti ini. Ibu rasa materi sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana cara mencarinya, kok bisa dapat seperti ini. Tapi Ibu akan mengingatkan kembali, 4 kali 4 kali 4 itu didapat dari nih, sebelah ini 4, 4, 4. Nah, untuk 3 dikali 7 dikali 5 seterusnya, ini seperti ini sebelahnya. Dan sampai terakhir, maka untuk nilai determinannya didapat minus 32. Oke, kita udah dapat nih nilai determinan A-nya minus 32. Kita langsung nyari ke X, nilai harga X tadi berapa. Nah, karena X yang dicari sehingga kita ubah dong. Nah, bagian yang elemen X tadi ini kita ubah dengan harga-harga tiap paket pada masalah tadi. Sehingga bentuklah seperti ini. Untuk pengoperasiannya, Ibu rasa kalian sudah paham. Setelah melakukan pengoperasiannya, didapatlah bahwa nilai X itu adalah 400.000. Ini untuk X. Lanjut, kita mencari harga Y. Nah, karena yang dicari Y, berarti di bagian kolom Y ini kita ubah dengan harga tiap-tiap paket tadi. Maka terbentuklah pengoperasian seperti ini dengan nilai hak akhir Y adalah 60.000. Next, di sini kita mencari nilai Z. Z yang dicari berarti di bagian Z ini kita ubah dong menjadi harga tiap-tiap sewa hotel dan transportasi dan biaya makan tadi. Nah, dengan pengoperasiannya, melakukan pengoperasian, didapatkanlah nilai Z itu 50.000. Sehingga dari permasalahan ini, biaya sewa hotel tiap malam adalah 400.000, biaya transportasi adalah 600.000, dan biaya makan adalah 50.000. Sehingga dari masalah tadi dapat terpecahkanlah melalui cara inverse matrix ini. Next, kita udah mengetahui dan mencoba suatu masalah menyelesaikan inverse matrix, ternyata kita bisa menyelesaikan. Kita lanjut nih ke sifat inverse matrix. Di sifat inverse matrix ini kita misalkan matriks A, B, dan C memiliki inverse serta I adalah matriks identitas. Berikut sifat inverse-nya. Untuk sifat yang pertama, inverse A inverse itu artinya sama dengan A. Inverse dikalikan dengan inverse itu hasilnya A. Nah, untuk sifat yang kedua, A inverse dikalikan dengan A sama dengan A dikali A inverse, itu hasilnya sama dengan I. Nah, untuk AB sama dengan I, maka A dikali inverse B dan B dikali inverse A. Baiklah, lanjut ke sifat yang keempat. Inverse AB sama dengan inverse B dikali inverse A. Jadi kalian nggak perlu nih repot-repot mengalihkan AB lalu diinversekan, tapi kalian bisa langsung nih kalian inversekan dulu satu persatu. Itu akan memiliki arti yang sama dengan sifat inverse matrix yang berlaku ini.
Kita udah mengetahui nih sifat inverse matrik. Kita langsung masuk ke contoh yang keempat untuk agar kalian lebih paham tentang sifat-sifat tersebut. Dari contoh 4 ini diketahui matrik berikut: A dengan elemen 3, 0, 2, 1 dan B inverse dengan elemen 4, 1, 5, 6. Tentukan nilai inverse A inverse dikali B. Dalam pembahasan ini lanjut nih. Ya, ini udah terlihat nih ya. Dari pertanyaan tadi, inverse A inverse dikali B itu sama dengan B inverse dikali A inverse dikali inverse. Ini berlaku sifat yang keempat. Kalian bisa back ke slide sebelumnya karena pola dan bentuknya itu sama, maka sifat 4 itu berlaku. Setelah kita melakukan penurunan, maka didapatlah B inverse dikali A. Ternyata sifat yang satu ini berlaku, sehingga kita langsung masukkan saja nih. Karena sudah B inverse dikali A dengan yang matrik yang setelah diketahui, langsung kita masukkan pengoperasian seperti ini. Di mana elemen 4, 1, 5, 6 dikalikan dengan elemen 3, 0, 2, 1 didapatlah matrik A inverse, didapatlah nilainya seperti ini dengan elemen 14, 1, 27 dan 6. Oke. Untuk contoh nomor 4, Ibu rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ke latihan. Di latihan ini ada 5 nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ini mencakup seluruh materi dari determinan video minggu lalu dan inverse matrik video ini. Berarti di sini kalian akan terlihat nih siapa yang benar-benar menyimak video ini. Dengan jawaban yang benar berarti kalian menyimak video ini sampai selesai. Baiklah, di sini kalian disuguhkan 5 soal ini. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan dengan benar. Nah, Ibu rasa video pembelajaran untuk materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan latihan, tetap menjaga kesehatan dan memperlakukan prosedur protokol yang berlaku. Ibu akhiri video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.